Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Apa kabar hari ini, sahabat semua? Semoga tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan hati tetap tenang. Di usia yang makin matang, setiap hari adalah karunia. Kita masih bisa tersenyum, masih bisa mendengar burung berkicau, dan masih bisa duduk bersama keluarga sambil menyeruput teh hangat di pagi hari. Alhamdulillah. Itu nikmat luar biasa. Kalau boleh tahu, sahabat semua dari mana saja nih? Dari Sabang sampai Merauke, dari kampung hingga kota besar, channel Lansia Sehat bersyukur karena sudah punya banyak sahabat setia. Ada yang tinggal di desa yang sejuk, ada pula yang di kota besar dengan suasana sibuk, tapi tetap semangat menjaga kesehatan. Usia berapa sekarang, sahabat? 60-an? 70-an? Atau sudah 80 tahun ke atas? Kami bangga punya pemirsa seperti Anda. Karena makin bertambah usia, artinya makin banyak pengalaman, makin matang cara berpikir, dan makin bijak pula menghadapi hidup. Coba tulis di kolom komentar, ya. Sebutkan asal daerah dan usia sahabat. Kami ingin tahu siapa saja yang setia menyimak tayangan ini. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kabar kesehatan hari ini? Apakah sahabat tidur cukup semalam? Apakah sempat jalan kaki pelan-pelan pagi ini? Apakah sudah sarapan bergizi? Atau mungkin masih punya keluhan, seperti sendi yang mulai kaku, kepala sering pusing, perut tak nyaman, atau tekanan darah yang naik turun? Tak mengapa. Semua itu bagian dari perjalanan hidup. Yang penting, kita tetap berusaha menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat. Tidak perlu panik. Tidak harus sempurna. Yang penting, semangat jangan padam. Kami doakan dengan sungguh-sungguh. Semoga sahabat semua, dimanapun berada, diberikan umur panjang yang berkah, tubuh yang tetap bugar, dan jiwa yang tentram. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Lansia Sehat, topik kita hari ini sangat menarik dan mungkin akan mengejutkan sebagian dari Anda. Apakah sahabat pernah menggunakan sereh atau serai dalam masakan sehari-hari? Apakah tahu bahwa batang yang tampak sederhana itu sebenarnya menyimpan rahasia besar bagi kesehatan, khususnya untuk orang tua? Mungkin selama ini kita hanya tahu sereh untuk memasak ayam goreng, sup, atau soto. Tapi ternyata, sereh punya banyak manfaat yang tersembunyi, terutama untuk lansia. Manfaat ini bukan hanya cerita dari mulut ke mulut, tapi sudah mulai dibuktikan oleh penelitian modern dan juga dipelajari oleh para ahli herbal di berbagai negara. Tapi sebelum kita masuk ke manfaat dan pembahasan yang lebih dalam, mari kita ambil napas sejenak dan ingat-ingat kembali. Bukankah dulu nenek atau ibu kita sering merebus sereh untuk dijadikan air hangat saat tubuh terasa tidak enak? Atau membuat ramuan tradisional dengan sereh sebagai salah satu bahan utama? Tanaman yang harum ini ternyata sudah jadi bagian dari kehidupan kita sejak dulu. Tapi sayangnya, tidak semua orang tahu bahwa sereh bisa jadi sahabat terbaik untuk kesehatan lansia jika digunakan dengan tepat. Maka dari itu, di video ini, kami ingin membahasnya secara utuh, mulai dari apa sebenarnya sereh itu? Dari mana asalnya? Apa kata para ahli herbal soal tanaman ini? Apa saja manfaatnya untuk orang usia lanjut seperti kita? Bagaimana cara menggunakannya yang benar dan aman? Dan siapa saja yang perlu hati-hati dalam mengonsumsi sereh? Semuanya akan kita bahas bab demi bab, pelan-pelan, jelas, dan mudah dipahami. Jadi, jangan skip ya. Tonton hingga akhir, karena setiap bagian akan saling menyambung dan membawa pemahaman utuh tentang manfaat sereh ini. Siapa tahu setelah menonton ini, sahabat jadi lebih semangat menjaga kesehatan, lebih percaya diri, dan lebih tahu cara alami untuk mendukung kondisi tubuh yang makin menua. Ingat, hidup sehat bukan soal usia muda atau tua, tapi soal kebiasaan yang dijaga dengan tekun. Dan dengan sedikit pengetahuan yang tepat, kita bisa membuat tubuh tetap ringan, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih tenang. Semua bisa dimulai hanya dari satu batang sereh. Mari kita mulai perjalanan sehat ini bersama. Setelah ini, kita akan masuk ke bab 2 dan mengenal lebih dekat tentang sereh, tanaman sederhana dengan segudang manfaat mengejutkan. Sampai jumpa di bab berikutnya. Sahabat semua, tetap duduk santai, siapkan air putih hangat, dan mari lanjutkan bersama channel Lansia Sehat. Apa itu sereh? Tanaman sederhana dengan segudang rahasia. Sahabat Lansia Sehat, kita mulai perjalanan sehat ini dari sesuatu yang sederhana, tapi sering terabaikan. Namanya sereh, atau ada juga yang menyebutnya serai. Pernah lihat, kan?
Biasanya kita menemukan batang sereh di dapur. Warnanya hijau keputihan, bentuknya panjang seperti daun bawang tapi lebih ramping dan kaku. Aromanya khas, harum segar yang menenangkan. Sekilas terlihat sederhana, tapi siapa sangka, tanaman ini menyimpan sejuta rahasia kesehatan, terutama untuk sahabat yang sudah memasuki usia lanjut. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali sahabat mencium wangi sereh saat masak ayam bumbu kuning? Atau saat minum wedang hangat buatan anak di sore hari? Aroma sereh tidak hanya membuat masakan harum, tapi juga memberi efek menenangkan. Itu bukan sugesti, sahabat, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Nanti kita bahas. Tapi sebelum jauh-jauh membicarakan manfaat, mari kita kenali dulu tanaman ini. Supaya kita tidak hanya tahu hasilnya, tapi juga menghargai asal-usulnya. Bintang 8 jari 2 sereh itu apa? Sebenarnya, sereh adalah sejenis tanaman rumput-rumputan. Tapi bukan rumput sembarangan. Nama ilmiahnya adalah Cymbopogon citratus. Jangan takut dengan nama latin. Ya, sahabat, kita hanya sebut satu kali saja. Intinya, tanaman ini termasuk herba tropis. Artinya tumbuh subur di iklim panas dan lembab seperti di Indonesia. Sereh tumbuh tinggi, bisa mencapai 1 meter lebih. Daunnya panjang, pipih, agak kasar saat disentuh. Batangnya berwarna hijau keputihan, sedikit ungu di pangkal, dan ketika dipatahkan, langsung keluar aroma segar seperti jeruk. Aroma ini muncul karena sereh mengandung minyak atsiri, yaitu senyawa alami yang juga banyak ditemukan pada tanaman herbal lain seperti jahe, kunyit, dan kayu manis. Di dalam sereh, minyak atsiri ini terutama mengandung sitral, yaitu zat yang memberi wangi segar seperti lemon. Jadi jangan heran kalau di luar negeri, sereh sering disebut lemongrass, rumput lemon. Tapi ingat ya, meski aromanya seperti lemon, sereh dan buah lemon itu beda. Keduanya punya manfaat berbeda, tapi sama-sama bisa menyehatkan jika digunakan dengan benar. Bintang 8 jari 2 bagian mana yang dipakai? Nah, ini juga sering membuat bingung. Saat sahabat melihat tanaman sereh, bagian mana yang bisa dipakai? Jawabannya, batangnya. Tepatnya bagian bawah batang yang berwarna putih kehijauan, padat, dan harum. Bagian itulah yang sering digeprek lalu dimasukkan ke masakan, atau direbus jadi minuman hangat. Sementara daunnya yang panjang bisa juga digunakan untuk bahan oles atau rebusan, tapi tidak sepopuler batangnya. Oh iya, di beberapa daerah, masyarakat juga menggunakannya sebagai pengusir nyamuk alami. Cukup digantungkan di dalam ruangan, atau ditumbuk lalu diletakkan di sudut rumah. Nyamuk biasanya tidak suka aroma tajam dari sereh. Bintang 8 jari 2 sereh bukan sekadar penyedap. Sahabat lansia sehat, kita terbiasa menggunakan sereh hanya untuk menambah rasa. Tapi sebenarnya, sejak zaman dahulu, sereh sudah digunakan sebagai obat tradisional. Di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, sereh dipercaya membantu mengatasi masalah pencernaan, mengurangi nyeri sendi, meredakan stres, bahkan membantu menurunkan tekanan darah. Bukan sekadar bumbu, tapi tanaman penyembuh alami. Dan semua itu bukan dongeng nenek-nenek zaman dulu, loh. Sudah banyak studi yang mendukung manfaatnya. Tapi kita akan bahas itu di bab berikutnya. Sekarang kita cukup tahu bahwa sereh adalah tanaman serbaguna. Tidak hanya membuat masakan wangi, tapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat lansia. Bintang 8 jari 2, kenapa lansia harus mengenal sereh? Pertanyaan bagus. Begini, sahabat, semakin bertambah usia, tubuh kita berubah. Sendi makin lemah. Pencernaan tidak sekuat dulu. Tidur malam sering terganggu. Kolesterol dan tekanan darah naik turun. Kadang merasa gelisah tanpa sebab. Semua itu wajar. Tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Nah, tanaman seperti sereh bisa jadi teman alami untuk membantu meredakan keluhan-keluhan ringan itu. Bukan untuk menggantikan obat dokter, tapi untuk mendampingi, secara alami, perlahan, dan aman jika digunakan dengan cara yang benar. Dengan rutin mengonsumsi sereh, baik dalam bentuk teh hangat atau campuran masakan sehat, sahabat bisa membantu tubuh lebih rileks, memperbaiki sirkulasi darah, dan menjaga daya tahan. Itulah sebabnya, penting sekali bagi kita semua, para sahabat lansia sehat, untuk mulai mengenal lebih dekat tanaman sederhana ini. Bintang 8 jari 2 bisa ditanam sendiri. Satu lagi kabar baik, sereh sangat mudah ditanam. Sahabat cukup punya sedikit lahan kosong di halaman, atau pot kecil di dekat dapur. Ambil satu batang sereh dari pasar, rendam di air beberapa hari hingga tumbuh akar,
lalu tanam. Siram rutin, beri sinar matahari, dan tunggu beberapa minggu. Dalam waktu singkat, sahabat sudah punya apotek hidup pribadi, tanpa perlu beli mahal, tanpa bahan kimia. Dan setiap kali butuh, tinggal petik 1 batang. Bisa langsung direbus atau ditambahkan ke dalam masakan. Praktis, hemat, dan penuh manfaat. Bintang 8 jari 2 penutup bab 2. Sahabat lansia sehat. Sekarang kita sudah kenal lebih dekat dengan sereh. Ternyata bukan cuma bumbu, ya, tapi tanaman herbal dengan banyak potensi untuk kesehatan. Kita sudah tahu bentuknya, aromanya, bagian yang digunakan, dan kenapa penting bagi lansia. Tapi pertanyaan berikutnya, sereh ini aslinya dari mana, sih? Kenapa bisa menyebar ke seluruh Indonesia dan dunia? Sahabat lansia sehat, setelah kita mengenal sereh lebih dekat, bentuknya, aromanya, bagian yang digunakan, pertanyaan selanjutnya muncul secara alami. Sebenarnya, sereh ini berasal dari mana? Apakah tanaman ini memang asli Indonesia? Atau datang dari luar negeri lalu tumbuh subur di sini? Mengapa ia bisa ada hampir di setiap dapur? Dari Sabang sampai Merauke? Mari kita telusuri kisah panjang sereh, yang ternyata menyimpan sejarah luar biasa. Dari tanaman liar yang tumbuh di pinggir ladang, hingga menjadi bagian penting dalam pengobatan dan kuliner dunia. Kita mulai dari masa lampau, jauh sebelum kata herbal populer, dan saat orang-orang zaman dahulu belum mengenal laboratorium atau obat-obatan modern. Asal-usul tanaman sereh. Berdasarkan catatan sejarah dan riset botani, sereh merupakan tanaman asli dari kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan sebagian wilayah India. Tanaman ini tumbuh subur di wilayah tropis, tempat dengan sinar matahari melimpah, hujan yang rutin, dan tanah yang cukup gembur. Bisa dikatakan, sereh adalah tumbuhan yang sudah sejak awal menjadi bagian dari budaya kita, bahkan sebelum kita menyadarinya. Di beberapa daerah di Indonesia, sereh tumbuh liar begitu saja. Bahkan di zaman dulu, anak-anak sering bermain di sekitar rumpun sereh tanpa tahu bahwa tanaman itu bisa digunakan sebagai ramuan kesehatan. Namun di balik kesederhanaannya, masyarakat tradisional dari berbagai suku ternyata sudah lama mengenal dan memanfaatkan sereh. Bukan hanya sebagai penyedap rasa, tapi juga sebagai obat alami yang diwariskan turun-temurun. Perjalanan sereh ke dunia. Menariknya, meskipun sereh berasal dari kawasan Asia, tanaman ini kemudian dikenal luas di negara-negara lain, bahkan sampai ke Afrika dan Amerika Latin. Hal ini terjadi melalui 2 jalur utama: perdagangan rempah-rempah, migrasi budaya, dan pengobatan tradisional. Pada masa kerajaan-kerajaan kuno, seperti Sriwijaya dan Majapahit, bangsa kita sudah menjalin hubungan dagang dengan India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Para pedagang dari negeri jauh datang untuk mencari rempah-rempah, termasuk cengkeh, pala, kayu manis, dan juga sereh. Mereka tertarik bukan hanya karena rasa dan aroma, tapi juga karena sereh memiliki nilai pengobatan. Dalam tradisi Ayurveda di India, misalnya, sereh digunakan untuk mengatasi masalah perut dan demam. Di Tiongkok kuno, sereh juga menjadi bagian dari ramuan untuk memperlancar sirkulasi darah. Kemudian saat masa penjajahan datang, bangsa Eropa mulai membawa tanaman-tanaman tropis ke benua mereka. Belanda, Portugis, dan Inggris secara bergantian meneliti, mengolah, lalu memperkenalkan tanaman dari Nusantara ke dunia barat. Dari sinilah istilah lemongrass lahir, merujuk pada sereh yang kita kenal sejak lama. Sekarang, sereh sudah digunakan secara global. Di dapur-dapur Thailand dan Vietnam, sereh menjadi bumbu utama. Di Eropa, sereh mulai dipakai sebagai bahan dalam teh herbal, parfum, hingga minyak pijat. Bahkan di Amerika, minyak sereh dijual sebagai produk kesehatan premium. Tapi tahukah sahabat, di saat dunia sibuk membeli minyak sereh dalam botol mahal, kita di Indonesia bisa menanam sendiri, memetik sendiri, dan menggunakan sereh langsung dari kebun. Itulah keistimewaan yang sering kita lupakan. Sereh dalam budaya Nusantara. Mari kita kembali ke tanah air. Di berbagai daerah di Indonesia, sereh bukan sekadar tanaman dapur. Ia juga punya tempat khusus dalam budaya tradisional dan kepercayaan lokal. Contohnya, di Jawa, rebusan sereh sering dipakai dalam ritual mandi keramas saat seseorang ingin membersihkan diri secara spiritual, biasanya menjelang pernikahan, atau saat ada hajat besar. Di Bali, daun dan batang sereh dipercaya bisa menangkal energi buruk. Digantung di pintu rumah, atau ditaruh di bawah ranjang bayi sebagai pelindung dari gangguan gaib.
Sementara di Sumatera, rebusan sereh dipakai sebagai ramuan uap untuk ibu setelah melahirkan. Uap hangat dari rebusan sereh dipercaya dapat menghangatkan rahim, melancarkan darah, dan membantu pemulihan lebih cepat. Tradisi-tradisi ini mungkin terdengar sederhana, tapi punya makna dalam. Sereh dipercaya sebagai tanaman pembersih, penenang, dan penguat. Tanpa harus ke apotek, tanpa harus minum kapsul, masyarakat dulu menjaga kesehatannya dengan memanfaatkan alam sekitar, dan sereh adalah salah satunya. Kenapa kita sering lupa? Sahabat lansia sehat. Sayangnya, seiring dengan kemajuan zaman, banyak dari kita mulai melupakan tanaman-tanaman berkhasiat seperti sereh. Kita terlalu sibuk dengan obat instan, minuman suplemen, atau produk modern yang iklannya heboh, tapi belum tentu cocok untuk tubuh lansia. Padahal, ada tanaman yang sudah kita kenal sejak kecil, yang tumbuh di halaman rumah sendiri, dan yang sudah dipakai oleh nenek moyang kita selama ratusan tahun. Sereh adalah warisan. Tapi warisan itu akan hilang kalau kita tidak lagi peduli. Maka dari itu, video ini bukan hanya soal manfaat sereh secara ilmiah, tapi juga upaya menghidupkan kembali kebiasaan sehat yang hampir punah. Menyambut ilmu dengan hati terbuka. Tentu, kita tidak menolak perkembangan medis. Kita tetap menghormati dokter dan pengobatan modern. Tapi, bukankah lebih baik jika kita juga tahu cara menjaga diri dengan alami? Selagi masih bisa, tubuh lansia seringkali lebih sensitif. Terlalu banyak obat kimia bisa membuat lambung perih, ginjal lelah, atau jantung berdebar. Maka, memilih ramuan yang alami seperti sereh bisa menjadi pendamping yang ringan dan tidak membebani organ. Namun, tentu saja, penggunaannya tetap perlu bijak. Tidak berlebihan, tidak sembarangan. Itulah mengapa pada bab-bab selanjutnya, kita akan pelajari bagaimana cara mengonsumsi sereh dengan tepat, aman, dan efektif, khusus untuk sahabat lansia sehat. Penutup bab 3. Sahabat semua, sekarang kita sudah tahu, sereh bukan sekadar tanaman yang tumbuh di belakang dapur. Ia punya sejarah panjang, dari Asia Tenggara hingga dunia. Dari nenek moyang kita, hingga ke meja makan modern masa kini. Dan ternyata, tanaman sederhana ini menyimpan kekuatan besar. Kekuatan yang bisa membantu tubuh kita tetap sehat, pikiran tetap jernih, dan jiwa tetap tenang. Di bab berikutnya, kita akan mulai membuka pintu ilmu lebih dalam. Kita akan mendengarkan apa kata ahli herbal modern tentang sereh. Apa yang mereka temukan? Kandungan apa yang ada di dalam sereh? Dan bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh? Ilmu modern bicara. Apa kata ahli herbal soal sereh? Sahabat lansia sehat, kita sudah mengenal sereh dari luar, bentuknya, aromanya, sejarahnya, sampai perjalanannya dari pekarangan rumah ke dunia internasional. Tapi sekarang, mari kita buka halaman baru. Apa kata ilmu pengetahuan dan para ahli herbal tentang sereh? Banyak dari kita mengira tanaman seperti sereh hanya bisa dimengerti lewat tradisi. Tapi faktanya, para peneliti modern sudah meneliti kandungan sereh secara rinci. Mereka memeriksa batangnya, daunnya, minyaknya, semua di laboratorium, lalu menulis hasilnya dalam jurnal medis dan riset kesehatan. Tujuannya bukan untuk mengganti warisan nenek moyang, tapi untuk memperkuatnya. Supaya kita tahu dengan pasti, mengapa tanaman ini bisa begitu bermanfaat untuk lansia. Mari kita bahas satu persatu, tanpa istilah rumit, dan tetap dengan gaya yang tenang. Apa sebenarnya kandungan dalam sereh? Pertama, para ahli menemukan bahwa sereh mengandung senyawa aktif alami. Artinya, di dalam batang sereh ada zat-zat yang secara langsung bisa memberi efek baik pada tubuh kita. Beberapa di antaranya adalah citral. Zat inilah yang memberi aroma segar seperti lemon. Tapi lebih dari sekadar wangi, citral memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Limonen. Kandungan ini juga membantu membersihkan tubuh dari racun. Dikenal sebagai detoksifikasi alami. Geraniol dan nerol. Dua senyawa ini memiliki efek menenangkan sistem saraf. Cocok untuk membantu mengatasi kecemasan ringan dan susah tidur, masalah yang sering dialami lansia. Flavonoid dan polifenol. Zat ini tergolong antioksidan kuat, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan kandungan-kandungan ini, tidak heran kalau sereh mulai disebut dalam dunia herbal sebagai tanaman multifungsi. Pandangan ahli herbal dan medis tradisional. Di dunia herbal, sereh tidak dianggap remeh. Beberapa tokoh pengobatan alami dan pakar tanaman obat menyebut sereh sebagai tonik ringan untuk tubuh lansia.
Mari kita lihat pendapat beberapa ahli. Dalam pengobatan tradisional India, Ayurveda, serai digunakan untuk menyeimbangkan energi tubuh, memperlancar pencernaan, dan menghangatkan tubuh yang lesu. Dalam pengobatan Tiongkok, serai dipercaya mampu melancarkan aliran qi, istilah energi vital dalam tubuh, serta membantu membersihkan organ dalam, khususnya liver dan ginjal. Di Eropa, para herbalis modern menyarankan serai sebagai bagian dari terapi herbal untuk detoksifikasi ringan, penenang alami, dan penguat daya tahan tubuh. Artinya, serai tidak hanya dikenal di Indonesia atau Asia Tenggara, tapi sudah mendapat perhatian dari berbagai budaya dan pengobatan alami dunia. Dan semua ini makin diperkuat dengan penelitian ilmiah. Hasil penelitian ilmiah modern. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa penelitian di India, 2011, menemukan bahwa teh serai yang diminum setiap hari selama 2 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan pada kelompok lansia. Ini terjadi karena efek diuretik alami dari serai, yang membantu membuang kelebihan garam dan air dari tubuh. Penelitian berhasil membuktikan bahwa minyak atsiri dari serai mampu membunuh bakteri dan jamur, terutama yang menyerang sistem pencernaan dan kulit. Ini berarti serai bisa membantu mencegah infeksi ringan tanpa antibiotik sintetis. Universitas di Jepang melaporkan bahwa aroma serai yang diuapkan di dalam ruangan dapat menurunkan tingkat kortisol, yaitu hormon stres. Efeknya hampir setara dengan aromaterapi lavender. Jadi, sahabat lansia sehat, kita bisa percaya bahwa serai bukan hanya katanya begini katanya begitu, tapi sudah melalui pengujian laboratorium dan klinis, yang hasilnya mendukung apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita selama ratusan tahun. Kenapa serai cocok untuk lansia? Ini pertanyaan penting. Saat tubuh bertambah usia, proses alami dalam tubuh melambat. Sistem imun menurun, metabolisme melambat, tekanan darah mudah naik, sendi gampang sakit, dan tidur malam sering tidak nyenyak. Serai menawarkan solusi ringan dan alami untuk itu semua. Sebagai antiinflamasi alami, serai bisa membantu meredakan nyeri sendi atau otot ringan. Sebagai pelancar pencernaan, serai membantu mengatasi perut kembung, asam lambung naik, atau susah buang air besar. Sebagai penenang ringan, serai bisa membantu lansia yang sering gelisah, cemas, atau susah tidur. Sebagai pendukung sirkulasi darah, serai membantu memperbaiki tekanan darah dan memperlancar aliran darah ke otak, yang penting untuk mencegah pikun dini. Dan yang paling penting, semua ini bisa diperoleh tanpa efek samping berat, selama digunakan dalam jumlah wajar dan tidak berlebihan. Tetap perlu keseimbangan. Sahabat lansia sehat, meski serai punya banyak kelebihan, bukan berarti kita langsung minum air rebusannya 5 kali sehari. Semua yang berlebihan pasti tidak baik, termasuk tanaman herbal. Itulah sebabnya ahli herbal selalu mengingatkan, gunakan serai sebagai pelengkap, bukan pengganti obat yang sudah diresepkan dokter. Kalau sahabat sedang dalam pengobatan, atau punya penyakit tertentu seperti diabetes, jantung, atau gangguan ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum rutin mengonsumsi serai. Karena serai juga bersifat diuretik, artinya bisa memicu tubuh mengeluarkan cairan, dan ini perlu diawasi bila tubuh sudah lemah atau dehidrasi. Namun untuk sahabat yang sehat secara umum, atau hanya punya keluhan ringan, serai bisa menjadi pilihan aman dan menyenangkan untuk menemani hari-hari lansia. Bisa dalam bentuk teh hangat, bisa dicampur dalam sup, atau digunakan sebagai minyak pijat aromaterapi. Semua bisa dilakukan dari rumah, tanpa biaya mahal, dan tanpa ketergantungan. Penutup bab 4. Sahabat semua, kini kita tahu bahwa serai bukan hanya sekadar bumbu dapur yang wangi, tapi juga tanaman yang mendapat perhatian para ahli, diuji dalam laboratorium, dan terbukti punya manfaat nyata bagi tubuh kita, khususnya tubuh lansia. Ilmu pengetahuan telah membenarkan apa yang sudah kita warisi dari leluhur. Dan ini menjadi kesempatan besar bagi kita untuk menghidupkan kembali gaya hidup sehat yang alami. Di bab selanjutnya, kita akan masuk ke bagian paling ditunggu-tunggu. Apa saja manfaat serai khusus untuk lansia? Kita akan bahas satu persatu, dari kepala sampai kaki. Khasiat serai untuk lansia, fakta yang jarang diketahui. Sahabat lansia sehat, kita telah sampai pada bagian inti dari seluruh pembahasan kita. Apa sebenarnya manfaat serai untuk kesehatan lansia? Bukan hanya manfaat umum, tapi manfaat yang secara khusus bisa membantu sahabat yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Seiring bertambahnya usia, tubuh memang mengalami berbagai perubahan. Organ tidak sekuat dulu, metabolisme melambat, dan daya tahan tidak lagi setangguh saat muda. Tapi bukan berarti tak ada harapan.
Dengan perawatan yang tepat, tubuh kita tetap bisa nyaman, ringan, dan sehat. Dan disinilah peran sereh mulai terlihat. Berikut ini adalah berbagai manfaat sereh untuk lansia, berdasarkan pandangan para ahli herbal, penelitian ilmiah, dan juga pengalaman masyarakat dari generasi ke generasi. 1. Membantu menurunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah salah satu keluhan paling umum pada lansia. Banyak dari sahabat pasti sudah minum obat rutin untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Namun ternyata, sereh bisa menjadi pendamping alami dalam proses ini. Kandungan kalium dan efek diuretik ringan pada sereh membantu tubuh membuang kelebihan garam dan air melalui urin. Dengan begitu, tekanan pada pembuluh darah bisa sedikit berkurang, membuat jantung tidak terlalu terbebani. Menurut penelitian di India, konsumsi teh sereh setiap hari selama 2 minggu mampu menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan pada kelompok lansia dengan hipertensi ringan. Tentu saja ini tidak berarti sereh menggantikan obat dokter, tapi sebagai pelengkap, sangat bermanfaat. 2. Meredakan nyeri sendi dan pegal-pegal. Sendi lutut terasa kaku saat bangun pagi, pundak dan pinggang sering nyeri saat duduk terlalu lama. Itu hal biasa di usia lanjut. Sereh mengandung senyawa antiinflamasi alami seperti sitral dan geraniol yang bisa membantu meredakan peradangan. Minum air rebusan sereh atau mengoleskan minyak sereh pada bagian tubuh yang nyeri bisa membantu meringankan rasa tidak nyaman. Selain itu, menghirup aromanya juga memberikan efek relaksasi yang turut mengendurkan otot-otot tegang akibat stres atau kelelahan. 3. Meningkatkan kualitas tidur. Tidur nyenyak menjadi impian banyak lansia. Tapi sayangnya, makin bertambah usia, makin banyak sahabat yang mengeluh susah tidur, gelisah di malam hari, atau sering terbangun tanpa sebab. Aroma sereh memiliki efek menenangkan sistem saraf. Ketika diseduh sebagai teh hangat dan diminum menjelang tidur, tubuh menjadi lebih rileks, pikiran lebih ringan, dan kualitas tidur pun membaik. Efek ini mirip seperti aromaterapi, tapi bekerja dari dalam tubuh. Beberapa lansia yang rutin mengonsumsi teh sereh melaporkan bahwa mereka bisa tidur lebih cepat, bangun lebih segar, dan tidak lagi merasa cemas tanpa alasan. 4. Melancarkan pencernaan. Usia lanjut seringkali disertai dengan masalah pencernaan. Perut kembung, mual, susah buang air besar, atau asam lambung naik bisa mengganggu kenyamanan sepanjang hari. Sereh memiliki sifat karminatif, yaitu membantu mengeluarkan gas berlebih dalam saluran pencernaan. Selain itu, kandungan antimikrobanya juga membantu mengatasi bakteri jahat yang mungkin bersarang di usus. Minum air rebusan sereh di pagi hari saat perut kosong bisa membantu melancarkan pencernaan dan membuat perut terasa ringan. 5. Menurunkan kadar kolesterol jahat. Banyak lansia yang harus menjaga kadar kolesterol, terutama LDL, kolesterol jahat, yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Studi menunjukkan bahwa senyawa antioksidan dalam sereh, seperti flavonoid dan polifenol, membantu menghambat penumpukan lemak dalam darah. Efeknya adalah penurunan kadar LDL dan peningkatan HDL, kolesterol baik. Jika dikonsumsi secara rutin, sereh bisa mendukung kerja jantung dan mencegah komplikasi seperti stroke atau serangan jantung. 6. Meningkatkan daya tahan tubuh. Di usia lanjut, sistem kekebalan tubuh menurun secara alami. Itulah mengapa sahabat lebih mudah terserang flu, batuk, atau infeksi ringan. Sereh mengandung antioksidan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak hanya melawan radikal bebas, tapi juga memperkuat fungsi sel imun. Terlebih lagi, sifat antimikroba dalam sereh membantu melawan kuman dan bakteri dari luar yang masuk lewat makanan atau udara. 7. Membantu mengontrol gula darah. Bagi sahabat yang menderita diabetes tipe 2, konsumsi sereh dalam jumlah wajar bisa memberikan bantuan tambahan. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa sereh dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah, meskipun mekanismenya masih dalam tahap penelitian. Meski demikian, sahabat tetap perlu hati-hati. Bagi yang sudah rutin minum obat diabetes, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum menambahkan sereh dalam rutinitas harian. 8. Mengurangi stres dan rasa cemas. Sereh bukan hanya baik untuk tubuh, tapi juga untuk pikiran. Di usia lanjut, rasa cemas dan ketegangan batin sering muncul, entah karena memikirkan kesehatan, keluarga, atau kesepian. Aroma sereh yang segar dan efeknya pada sistem saraf dapat membantu menenangkan pikiran, meredakan gelisah, dan mengurangi stres. Menghirup uap air rebusan sereh, atau minum teh sereh sambil duduk santai di sore hari bisa menjadi terapi ringan untuk menjaga keseimbangan emosional. 9. Menjaga berat badan ideal.
Berat badan yang terlalu naik atau terlalu turun sama-sama berbahaya bagi lansia. Sereh bisa membantu menjaga keseimbangan dengan cara yang alami. Efek diuretiknya membantu mengurangi kelebihan cairan tubuh, sedangkan efek metaboliknya mendukung pembakaran kalori. Bukan untuk diet ketat, tapi cukup untuk menjaga tubuh tetap stabil dan tidak mudah bengkak. 10. Membantu mengontrol bau badan dan kesehatan kulit. Terakhir, tapi tak kalah penting, sereh juga punya efek luar biasa untuk kesehatan kulit dan tubuh bagian luar. Banyak lansia mengeluhkan kulit kering, mudah gatal, atau bau badan yang tak nyaman. Minyak atsiri sereh bisa digunakan sebagai bahan oles alami. Selain harum, ia memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Rebusan sereh yang dipakai untuk mandi juga membantu menyegarkan kulit, mencegah ruam, dan membuat tubuh terasa bersih. Cara sederhana memulai. Sahabat lansia sehat, semua manfaat tadi bisa sahabat rasakan tanpa harus membeli produk mahal. Cukup dengan menyediakan beberapa batang sereh di rumah dan memanfaatkannya secara teratur. Mulailah dari hal sederhana. Rebus 1-2 batang sereh yang sudah digeprek dengan 2 gelas air, biarkan mendidih, lalu saring. Minum saat hangat di pagi hari atau menjelang tidur. Lakukan 3-4 kali seminggu untuk awal, tidak perlu setiap hari. Dan yang terpenting, dengarkan tubuh sendiri. Bila tubuh terasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, atau pencernaan lebih lancar, itu tanda bahwa sereh bekerja dengan baik. Namun jika muncul reaksi seperti mual, pusing, atau lemas, berhenti dulu dan konsultasikan ke tenaga medis. Karena meskipun alami, setiap tubuh bisa merespons dengan cara yang berbeda. Penutup bab 5. Sahabat semua, kita sudah melihat betapa banyak manfaat sereh bagi lansia. Bukan sekadar pengharum masakan, tapi penjaga alami tubuh dan pikiran. Dengan pemakaian yang tepat, sereh bisa menjadi sahabat sejati di masa tua. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengonsumsi sereh yang aman dan nikmat, mulai dari cara seduh yang benar, takaran ideal, hingga resep sederhana untuk sahabat di rumah. Sekarang, kita masuk ke pembahasan yang sangat penting dan praktis, yaitu bagaimana cara mengonsumsi sereh dengan benar, aman, dan enak, agar manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh tubuh sahabat semua. Karena seperti yang kita tahu, tidak semua yang alami otomatis aman jika digunakan sembarangan. Sama seperti memasak, cara menyajikan sangat menentukan hasil akhirnya. Maka, di bab ini, kita akan belajar bersama tentang cara yang sederhana, tapi tepat. Mari duduk santai, ambil napas dalam, dan simak dengan hati terbuka. Mengapa cara konsumsi itu penting? Meskipun sereh adalah tanaman alami yang mudah ditemukan di dapur, tetap ada aturan dan cara penyajian yang perlu diperhatikan. Salah penyajian bisa membuat khasiatnya tidak maksimal, bahkan bisa menimbulkan keluhan ringan seperti mual atau lemas. Sebaliknya, jika digunakan dengan tepat, tubuh bisa merasakan manfaat yang nyata, tidur lebih nyenyak, perut lebih nyaman, dan sendi lebih ringan. 1. Teh rebusan sereh, cara paling mudah dan aman. Ini adalah cara yang paling populer dan sangat cocok untuk lansia. Caranya, siapkan 1 batang sereh segar. Cuci bersih, kemudian geprek bagian batang putihnya agar aromanya keluar. Rebus dengan 2 gelas air hingga menyusut menjadi 1,5 gelas. Matikan api, diamkan sebentar, lalu saring. Minum saat masih hangat. Sahabat bisa menambahkan sedikit madu jika ingin rasa manis alami, potongan kecil jahe untuk rasa hangat di perut, beberapa tetes jeruk nipis agar lebih segar. Minuman ini bisa dinikmati pagi hari setelah sarapan ringan atau malam sebelum tidur. Cukup 3-4 kali seminggu. Tidak perlu tiap hari agar tubuh tidak jenuh. 2. Campurkan sereh dalam masakan sehari-hari. Selain dalam bentuk minuman, sereh juga bisa disisipkan di berbagai menu harian. Tambahkan ke sup ayam, soto, atau sayur bening. Tumis bersama bumbu dapur seperti bawang putih dan daun salam. Gunakan sebagai pengganti penyedap rasa buatan, lebih sehat dan tetap enak. Cara ini cocok untuk sahabat yang tidak terlalu suka minuman herbal tapi tetap ingin mendapatkan manfaatnya. 3. Sereh sebagai uap inhalasi. Untuk sahabat yang sering pilek, batuk, atau merasa sesak di dada, bisa mencoba uap sereh. Ini juga baik untuk relaksasi. Caranya, rebus 2 batang sereh dalam 3 gelas air. Setelah mendidih, pindahkan ke wadah mangkuk besar. Letakkan wajah di atasnya, dengan jarak aman. Tutup kepala dengan handuk,
hirup uap selama 5-10 menit. Lakukan sebelum tidur atau saat tubuh terasa berat. Uap hangat sereh bisa membantu membuka saluran napas dan membuat tidur lebih lelap. 4. Kompres dan pijat menggunakan air atau minyak sereh. Jika sahabat mengalami pegal-pegal, nyeri lutut, atau kaku sendi, sereh bisa digunakan sebagai kompres. Rebus 3 batang sereh dalam air. Rendam handuk kecil ke dalam air rebusan yang masih hangat. Peras sedikit, lalu tempelkan ke bagian tubuh yang pegal. Bisa juga menggunakan minyak sereh yang dijual di toko herbal. Oleskan sedikit ke bagian yang nyeri, lalu pijat perlahan. Wangi sereh juga membantu pikiran lebih tenang saat dipijat. 5. Boleh tapi hati-hati. Sereh untuk lansia dengan kondisi khusus. Meskipun alami, ada beberapa kondisi di mana sereh perlu digunakan hati-hati atau dibatasi. Sahabat dengan tekanan darah sangat rendah, sebaiknya tidak rutin konsumsi sereh, karena bisa menurunkan tekanan darah lebih jauh. Penderita gangguan ginjal atau jantung perlu konsultasi dulu dengan dokter sebelum konsumsi rutin, karena sereh bersifat diuretik, memicu buang air kecil. Sahabat yang sedang minum obat rutin, seperti pengencer darah, sebaiknya bertanya dulu ke tenaga medis. Jangan merasa ragu atau malu untuk bertanya. Menjaga keselamatan lebih penting daripada coba-coba sendiri. 6. Waktu dan pola konsumsi yang disarankan. Beberapa tips penting. Pagi hari, teh sereh bagus untuk membantu metabolisme tubuh. Malam hari, teh sereh membantu tidur lebih nyenyak. Hindari saat perut kosong, terutama jika sahabat punya mak atau asam lambung. Beri jeda. Setelah 1-2 minggu konsumsi rutin, istirahatkan tubuh selama 2-3 hari. Tubuh kita juga perlu waktu untuk menyesuaikan dan tidak dipaksa bekerja terus-menerus, meskipun dengan bahan alami. 7. Cara menyimpan dan menanam sereh sendiri. Sahabat tidak perlu beli terus-menerus dari pasar. Sereh bisa ditanam sendiri dengan mudah. Menanam. Ambil batang sereh segar. Rendam bagian akarnya di air selama 3-5 hari. Setelah tumbuh akar, tanam di tanah atau pot. Menyimpan. Simpan batang sereh di kulkas, dalam wadah tertutup. Bisa tahan hingga 1 minggu dalam kondisi segar. Menanam sereh di rumah bukan hanya menghemat, tapi juga memberi ketenangan tersendiri. Melihat tanaman tumbuh adalah terapi yang baik untuk jiwa. 8. Tanda sereh cocok untuk tubuh. Jika setelah mengonsumsi sereh sahabat merasa tidur lebih tenang, perut terasa ringan, nafas lebih lega, badan tidak mudah pegal, maka itu artinya tubuh menerima manfaatnya dengan baik. Namun jika merasa mual, pusing, atau lemas berlebihan, sebaiknya hentikan dulu dan perhatikan reaksi tubuh. Sahabat lansia sehat, kita semua tentu ingin hidup nyaman di usia lanjut. Tidak perlu mengejar kesempurnaan, cukup jaga tubuh agar tidak cepat lelah, tidak mudah sakit, dan bisa menikmati waktu bersama keluarga. Sereh hanyalah salah satu dari sekian banyak anugerah alam yang bisa membantu kita menjalani hari-hari dengan lebih ringan dan seimbang. Kuncinya bukan pada banyaknya, tapi pada ketepatan dan kesungguhan dalam menjaga tubuh. Tidak semua harus dari rumah sakit, tidak semua harus dari apotek. Kadang, apa yang tumbuh di pekarangan lebih bernilai dari yang dikemas dalam botol. Dan semoga setelah bab ini, sahabat lebih percaya diri untuk mulai hidup sehat dari yang paling sederhana. Mari tutup bab ini dengan harapan dan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembuhkan, limpahkanlah kesehatan kepada seluruh sahabat kami yang saat ini sedang mendengarkan. Berikan kekuatan pada tubuh mereka, ketenangan pada hati mereka, dan panjang umur yang berkah dalam setiap langkah mereka. Jadikan usia senja ini sebagai masa yang indah, damai, dan tetap penuh semangat untuk beribadah dan berbagi kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin.